Roman Reigns dan CM Punk dihianati Paul Heyman. Gunther menyerah kalah lawan Jey Uso. Tim Finish Nathan berhasil ambil alih singgasana dari Charlotte Flair. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE WrestleMania 41 hari pertama. WrestleMania 41 hari pertama dibuka oleh Triple H dengan ngebawa kita semua ke tengah gemerlapnya Las Vegas. Disiarkan langsung ke seluruh dunia lewat Netflix. Terus, stadion langsung meledak pas Jey Uso masuk dari tengah kerumunan penonton. Lebih dari 60.000 orang langsung ngejit bareng. Serius deh, ini bukan sekedar momen, ini itu movement. Atmosfernya benar-benar beda. Langsung masuk aja ke pertandingan pembuka gelar World Heavyweight antara Gunther melawan Jey Uso. Pertandingannya dimulai pelan dan penuh strategi. Ada chop, spear, super kick, powerbomb, gak banyak gaya, tapi penuh tekad. Gunther datang bawa kekerasan tapi Jey gak mau tumbang, malah terus ngelawan. Bikin Gunther milih main curang, ngehantam Jey pakai sabuk juara pas wasit entah kenapa jadi tuli dan buta. Tapi meskipun begitu, Jey masih semangat. Malah ngambil gaya mainnya Gunther, ngebalikin semua. Ngasih 3 Uso splash, terus kunci sleeper hold sampai si ring general tap out. Clean. Di tengah ring, ngebuat Jey Uso menjadi World Heavyweight Champion yang baru. Stadion langsung pecah dan pas Jimmy Uso lari masuk buat pelukan sama kembarannya, wah, berasa banget. Ini bukan cuma kemenangan tapi kayak akhir dari perjalanan panjang yang penuh drama, balas dendam dan persaudaraan. Di Usos ngerayain bareng Yeet Nation yang udah histeris, Jey akhirnya berdiri di atas panggung tertinggi, tanpa bloodline, tanpa bayangan siapa-siapa, cuma Jey Uso. Pertandingan pembuka yang lambat tapi solid. Aku suka ceritanya, apalagi pas Jey Uso mulai pakai jurus-jurusnya Gunther sendiri. Kelihatan banget itu yang bikin Gunther kelelahan makin lama. Aku sih udah nebak Jey bakal menang, tapi nggak nyangka Gunther bakal tap out. Itu jarang banget terjadi, tapi justru itu nunjukin kalau Jey benar-benar udah siap. Bahkan bisa ngalahin Gunther dengan tekniknya sendiri. Ini tuh pertandingan yang hasilnya sesuai ekspektasi. Lanjut ke pertandingan gelar World Tag Team antara The War Raiders melawan The New Day. The Raiders langsung brutal dari awal. Kombinasi kekuatan dan loncat-loncatan mereka tuh benar-benar liar. Tapi The New Day, mereka udah veteran. Kofi sama Woods sempat digebukin parah tapi mereka balikinnya tuh pinter banget. Kerja sama timnya rapi dan ada beberapa trik licik yang sukses bikin perbedaan. Spot-spot gilanya juga banyak. Cartwheel, splash, double foot stomp, gak ada jeda. Endingnya juga licin banget. Woods hantamin Daylight Storm sementara Kofi nahan kaki Ivar biar wasit nggak lihat. Emang agak curang, tapi ini WrestleMania, harus all out. The New Day lah yang berhasil keluar menjadi World Tag Team Champion yang baru. Pertandingannya sebenarnya nggak jelek, tapi rasanya kayak ada yang kurang. Mungkin karena penonton juga nggak terlalu hype. Tapi satu hal yang pasti, The New Day udah keren banget jadi heel selama 5 bulan terakhir, jadi timing buat mereka pegang sabuk lagi tuh pas banget. Senang sih lihat mereka balik lagi jadi juara. Yang ini sih jelas buat spotlight. Jade Cargill melawan Naomi. Dari detik pertama Jade muncul, auranya udah kayak main eventer. Powernya gila, Naomi dilempar-lempar, shoulder block keras, bahkan ada keep up keren yang bikin penonton bersorak. Tapi Naomi juga nggak kalah. Dia pintar dan licik, manfaatin barikade, nyerang pakai blockbuster dari tangga besi. Terus sempat ngunci Rings of Saturn yang nyaris bikin Jade nyerah. Tapi akhirnya ini emang harinya Jade. Dia keluar dari submission, lempar Naomi, terus ngebanting pakai powerbomb dan ditutup dengan jurus Jaded untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini sih ya gitu aja. Aku juga nggak tahu ekspektasiku apa, tapi pertandingannya ya nggak terlalu wah. Sesuai dugaan sih Jade Cargill yang menang. Gak jelek juga, tapi juga nggak spesial. Ya biasa aja gitu. Kalau kalian suka kekacauan yang karismatik, pertandingan satu ini benar-benar buat kamu. Pertandingan gelar United States antara LA Knight melawan Jacob Fatu. LA Knight si megastar yang selalu pede banget itu awalnya coba ngandelin teknik buat ngalahin Jacob Fatu. Tapi Jacob datang kayak manusia serigala. Samoan drop, moonsault, swanton bomb. Gerakannya lincah banget padahal badannya segede gitu. Bener-bener kayak cruiserweight yang kejebak di tubuh monster. LA sempat bangkit pakai taktiknya buat ngerusak tempo Jacob dan bahkan sukses ngelakuin German suplex dari top rope. Terus pas dia nangkep bantingan BFD, pas Jacob lagi moonsault, harusnya udah selesai tuh. Tapi Jacob masih sempat aja naruh tangannya di tali ring.
Nearfall yang bikin satu stadion nahan nafas. Tapi habis itu, Jacob langsung naik level. Dia ngelakuin 2 moonsault back to back, dan yang kedua tuh jadi penutup. Ngebuat Jacob Fatu resmi jadi United States Champion yang baru. Dan pas kalian pikir udah kelar, muncullah Haku. Iya, sang legenda. Muncul buat peluk anaknya. Pertandingan yang enak ditonton dan hasilnya pas. Emang di awal agak lambat, tapi makin lama makin mantap dan bikin penonton jadi makin hidup. Hari yang gede banget buat keluarga Anoa'i. Jey Uso menang gelar World Heavyweight, sekarang Jacob Fatu juga bawa pulang sabuk US. Emang gila sih keluarga yang satu ini. Awalnya seharusnya pertandingan ini tuh Rey Mysterio melawan El Grande Americano. Tapi Rey harus mundur gara-gara cedera pangkal paha. Dan masuklah Rey Fenix, last minute replacement yang langsung siap tempur. Belum mulai, El Grande Americano malah nyeruduk Vikingo, pegulat kondang dari Lucha Libre yang lagi duduk di pinggir ring. Vikingo otomatis balas dong, langsung nendang kepala Americano keras banget. Masuk ke pertandingan, Phoenix seperti biasa. Terbang sana-sini gaya punya sayap, springboard dropkick, hurricanrana, rope walk, semuanya dikeluarin. Tapi El Grande mainnya ketat banget, ngandelin kekuatan buat ngerem tempo. Dia nangkap Phoenix di tengah-tengah lompatan beberapa kali, tapi Phoenix masih gaspol dengan spin kick, super kick, dan fire driver yang nyaris bikin El Grande kalah. Terus, El Grande pakai trikotor, nyelipin plat logam ke dalam topengnya, dan setelah headbutt yang brutal plus satu lagi dari atas turnbuckle, dia kunci kemenangan dalam waktu kurang dari 8 menit. Habis pertandingan, Vikingo langsung datangin Phoenix buat ngecek kondisinya. Sementara itu, para komentator ramai ngomongin soal Triple A yang sekarang resmi udah dibeli WWE. Pertandingannya seru. El Grande Americano versus Rey Fenix ini penuh aksi. Tapi kelihatan banget kalau ini pertandingan dadakan karena Rey Mysterio cedera. Waktunya juga pendek banget. Kayaknya belum nyampe 8 menit malah. Tapi selama berlangsung banyak spot yang keren sih. Cuma ya jelas cederanya Rey lumayan ngacak-ngacak rencana. Shawn Michaels sempat hadir, ngucapin terima kasih ke 61.467 fans yang hadir. Dan ngetis bahwa masih banyak kekacauan lain yang bakal terjadi. Lanjut ke pertandingan yang personal. Gelar WWE Women's antara Tiffany Stratton melawan Charlotte Flair. Charlotte Flair masuk disambut bu yang keras dari penonton, tapi dia nggak datang buat ngasal. Dari awal udah keras, mereka saling gebuk di luar ring, brutal di dalam ring, dan semuanya intens. Ada chop, ada slam, bahkan Tiffany kena suplex ke barikade. Tapi Tiffany ngelawan dengan gayanya sendiri. Penonton dukung dia full, rolling senton, coba moonsault, dan fokus nyerang lututnya Charlotte begitu dia ngelihat ada kelemahan di kakinya Queen. Charlotte sempat lakuin top rope natural selection yang biasanya jadi penentu kemenangan dia, tapi Tiffany bertahan. Charlotte sampai teriak, "Kamu nggak akan bisa gantiin aku," dan Tiffany langsung nyambit dia pakai tamparan. Tiffany nge-counter shoulder tackle, terus ngebanting Charlotte pakai Alabama slam ke turnbuckle, dan ditutup pakai prettiest moonsault ever untuk memenangkan pertandingan. Tiffany Stratton di WrestleMania pertamanya ngalahin seorang Charlotte Flair dan keluar sebagai Women's Champion. Ini bukan cuma soal menang, ini momen yang bisa nentuin arah karir dia di masa depan. Pertandingan yang benar-benar solid antara Tiffany Stratton dan Charlotte Flair. Fisikal banget, dan kayaknya ini pertandingan yang paling keras yang pernah dijalani Tiffany. Kemenangan ini gede banget buat dia, bisa ngalahin Charlotte itu pencapaian yang serius. Dan Tiffany berhasil nunjukin sisi tangguh yang jarang kelihatan sebelumnya. Emang sempat stop and go, tapi makin lama makin ramai dan makin bagus. Dan ya, orang yang tepat udah menang hari ini. Nah, sebelum masuk ke main event, kita dapat momen Hall of Fame yang benar-benar bikin merinding. Bret Hart dan Steve Austin dapat spotlight, momen immortal yang bikin semua orang nostalgia berat. Typhoon dan Earthquake dikenang, Michelle McCool dapat penghargaan dan ditutup sama Triple H yang keluarin aksi legendarisnya, nyemburin air. Main event time, pertandingan triple threat antara Seth Rollins melawan Roman Reigns melawan CM Punk. Seth Rollins keluar duluan, pakai jubah hitam yang keren sambil bawa flamethrower. Pas jubahnya dibuka, muncul outfit putih panjang yang nyentrik banget. Fans langsung singalong ke musiknya Rollins. Roman Reigns masuk sendirian, pakai ulafala. Gak ada Paul Heyman, gak ada siapa-siapa, cuma Roman sendiri buat WrestleMania main event ke-10-nya. Terus kita dapat video perjalanan CM Punk, ditutup sama momen comeback-nya. Lagu Cult of Personality juga dibawain live sama band Living Colour, dan Punk keluar ditemenin Paul Heyman. Ini pertandingan WrestleMania pertama Punk sejak tahun 2013 dan juga main event pertamanya.
Begitu pertandingan dimulai, Punk malah minta saran ke Heyman dulu dan itu bikin Roman kesel. Roman langsung lempar Punk keluar ring, terus saja Rollins pakai drive-by. Lanjut nabrakin Punk ke tiang ring. Tapi Punk bales, balikin Roman ke tiang dan Rollins lanjut nyamber pakai suicide dive. Punk sempat clothesline Rollins ke arah penonton, terus ambil kursi dan hajar dia. Rollins balas pakai tong sampah dan biba besi. Punk sempat suplex Rollins ke tong sampah dan lempar tongnya ke kepala Rollins. Roman balik ke ring, beresin meja komentator, lempar Rollins ke tangga dan hajar Punk lagi sebelum kena chop yang brutal. Di dalam ring, Punk kasih neckbreaker ke Roman, lanjut knee strike terus double DDT. Habis itu, dia kasih elbow drop ke Rollins. Rollins dan Punk kerjasama sebentar buat Doomsday Device ke Roman, tapi Roman balas pakai Superman Punch, nyaris aja menang. Punk sempat ngunci Roman di Anaconda Vice, tapi Rollins ngebatalin pakai Frog Splash. Rollins bantingin bakal bom kedua-duanya, hampir menang pakai pedigree dan stomp. Terus, coba Phoenix Splash tapi miss. Roman nge-spear Rollins, Punk kasih GTS ke Roman, tapi masih bertahan. Punk coba GTS lagi, digagalin sama pedigree dari Rollins. Masih belum cukup. Rollins sempat ngajak Roman kerjasama, tapi Roman malah nusuk dari belakang. Powerbomb Punk dan Rollins ke meja komentator. Di ring, Roman kasih spear, tapi Rollins masih juga bertahan. Roman ngunci gilitin ke Punk, tapi Punk ngebalik jadi Anaconda Vice. Rollins datang lagi, ngunci sharpshooter ke Roman. Roman balas dengan gilitin ke Rollins. Punk datang, kasih stomp ke Roman, GTS ke Rollins, masih aja belum kelar. Terus, muncul Heyman yang bawa kursi. Dia sempat ragu, akhirnya ngasih kursinya ke Punk. Tiba-tiba malah nusuk Punk pakai low blow. Teriak-teriak bilang dia bakal tetap setia ke Roman Reigns. Tapi, plot twist lagi. Heyman juga nge-low blow Roman Reigns. Kursi itu ternyata dikasih ke Seth Rollins. Rollins langsung hajar punggung Roman pakai kursi, callback ke Betrayal tahun 2014. Dan terakhir, cukup satu stomp aja dari Seth Rollins untuk memenangkan pertandingan. Main event yang luar biasa. Ini level storytelling, sejarah dan eksekusinya benar-benar top tier. Banyak near fall, ekspresinya Paul Heyman ngangkat banget dan pertandingan ini sukses banget nyelamatin WrestleMania hari pertama ini. Ini baru pertandingan yang layak disebut sebagai WrestleMania Caliber. Aku rasa WrestleMania pas 1 hari pertama itu agak di bawah ekspektasi untuk sebagian besar. Banyak pertandingan yang cuma lumayan oke dan kebanyakan waktunya pendek-pendek banget. Aku tuh punya ekspektasi tinggi buat WrestleMania. Seharusnya tiap WrestleMania tuh berasa kayak acara yang aku bisa skor 8 dari 10 lah minimal. Tapi yang ini belum nyampe sih menurutku. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.